bertemu kembali dengan cinta pertama setelah 10 tahun berpisah. Hari itu adalah hari pertama kepulangan Kang Huyang ke Korea setelah 10 tahun lamanya tinggal di Amerika untuk bekerja di sebuah perusahaan perencanaan keuangan bernama Rak Asset. Rencananya, Huyang hanya akan tinggal selama 10 hari di Korea. Karena itu dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu untuk melakukan kencan buta. Siapa sangka, kalau rekan kencan butanya ternyata adalah Lee Hong-ju yang merupakan cinta pertamanya semasa SMA dulu. 희지 친구예요. 이용주라고 합니다. Tak lama kemudian, datang seorang wanita mendatangi meja mereka dan membuat Lee Hong-ju sadar kalau dia salah menemui teman kencan butanya. Hong-ju pun segera pergi dari meja itu dan menemui teman kencannya yang sudah menunggu di meja lain. Meski begitu, pandangan Huyang masih tertuju kepada Hong-ju walau di depannya sudah ada Miso yang merupakan sepupu dari temannya, Joseph. Begitu melihat Hong-ju keluar dari tempat itu, Huyang langsung menyusulnya dan mencari keberadaan Hong-ju, tapi Hong-ju sudah masuk ke dalam mobil dan melihat Huyang dari spion mobil yang dia naiki. Rupanya kencan buta mereka tidak berjalan lancar. Mereka pulang dan memutuskan mengakhiri kencan mereka lebih cepat. Saat perjalanan pulang, Joseph yang berada di Amerika tiba-tiba menelponnya karena Miso mengeluhkan kalau dia sudah dicampakkan oleh Huyang. Huyang bilang kalau semua sudah berakhir dan dia akan kembali ke Amerika sebelum pesta di perusahaan. Di lampu merah, Huyang tak sengaja melihat Hong-ju sedang menunggu bis di halte. Dia kembali teringat masa SMA-nya ketika Hong-ju memberinya sebuah surat. Tapi begitu dia sampai di halte tersebut, rupanya Hong-ju sudah tidak ada di sana. Tapi secara tak sengaja, dia melihat Hong-ju sedang menikmati makanan di pinggir jalan. Dia pun mendekatinya dan memesan makanan yang sama. Huyang senang karena Hong-ju masih mengingatnya dan bilang kalau dia sama sekali tidak berubah dan masih sama seperti sejak di SMA dulu. Setelah menanyakan kabar teman-temannya, Huyang kemudian memberikan nomor teleponnya kepada Hong-ju dan bertanya apakah Hong-ju tidak senang melihatnya. Hong-ju yang tidak mengira akan mendapatkan pertanyaan semacam itu, terkejut hingga menyemburkan air ke arah Huyang. Karena malu, Hong-ju segera membayar makanannya dan pergi dari sana, meninggalkan uang kembaliannya untuk Huyang senilai 500 sen, sembari bilang kalau uang itu adalah biaya untuk mencuci pakaian Huyang yang kotor. Sementara Huyang dibuat terkejut karena mobilnya kini diderek sebab parkir di sembarang tempat. Begitu sampai di rumah, Hoyong terus menunggu telepon dari Hong-ju yang berjanji akan menghubunginya. Hoyong kembali teringat pertemuan pertama mereka ketika berada di dalam satu bis yang sama. Saat itu Hong-ju tertidur dan dia membangunkannya. Hong-ju yang terlambat masuk sekolah bilang kalau dia membantu Hoyong yang saat itu mengalami patah tulang kaki supaya dia terhindar dari hukuman Pak Guru. Sejak saat itulah, cinta Hoyong kepada Hong-ju mulai tumbuh. Sambil memegang koin 500 perak itu, Hoyong terus memandangi ponselnya menunggu telepon dari Hong-ju. Tapi orang yang ditunggu sedang asik menelpon sahabatnya Haiji, yang sangat senang mendengar Hoyong akhirnya kembali ke Korea. Haiji menanyakan banyak hal tentang Hoyong termasuk apakah dia sudah menikah atau belum. Karena Hoyong adalah cinta pertama Haiji sejak mereka duduk di bangku SMA. Dari Haiji lah, Hong-ju tahu siapa Hoyong yang merupakan siswa terbaik di kelasnya yang saat itu juga berada di kelas yang sama dengan Haiji. Meski Haiji menyukai Hoyong sejak saat itu, namun dia tidak punya keberanian untuk mengirimkan surat yang dia tulis untuk Hoyong sehingga dia pun menyuruh Hong-ju untuk memberikan surat tersebut. Hong-ju akhirnya bersedia memberikan surat itu kepada Hoyong dengan imbalan Haiji akan memberikan alamat Junho yang merupakan cinta pertama Hong-ju. 연애해야 돼. 계속 그렇게 시간. Keesokan harinya, Hoyong harus memimpin rapat di kantor cabang Rak Asset di Korea untuk memecahkan masalah keuangan yang dihadapi oleh salah satu klien mereka yaitu perusahaan Rung. Tapi dia hanya diam saja sambil memegang koin 500 perak dari Hong-ju semalam, membuat para karyawan kebingungan. Tuan Baek datang memecah kebuntuan, dan Hoyong langsung menunjukkan kesalahan perhitungan keuangan yang ada di hadapannya, dan mengatakan kalau kantor pusat akan mengambil alih masalah yang dihadapi Rung saat ini. Padahal kepala kantor Rak Asset Korea saat itu adalah pamannya sendiri, yakni Tuan Baek. Tuan Baek semakin kesal setelah tahu kalau mobil yang baru dia beli sebulan yang lalu diderek karena alasan parkir liar.
Tiba-tiba sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal membuat Hoyong jadi bersemangat karena mengira kalau itu adalah panggilan dari Hongju. Tapi dia salah, karena orang yang menelponnya adalah Haiji yang mengajaknya untuk reuni bersama teman-teman semasa SMA-nya dulu. Tanpa basa-basi Haiji bahkan bertanya apakah Hoyong sudah menikah. Dan dia merasa lega setelah tahu kalau Hoyong belum menikah. Karena yakin Hongju juga pasti akan datang di reuni tersebut, Hoyong pun akhirnya menyetujui pertemuan itu. Di sebuah restoran milik Won Sang-pil yang merupakan teman SMA mereka, adalah tempat yang akan mereka gunakan untuk bertemu. Hoyong yang datang ke sana tidak mengenali Haiji yang saat itu sudah datang lebih dulu. 이용주는 아직이야? Sementara Hongju yang sedang dalam perjalanan menuju restoran Sang-pil harus menunda kepergiannya karena atasannya menyuruh untuk memberikan hadiah kepada sutradara Kim yang saat itu sedang mengadakan pesta penutupan. Di sanalah Hongju kembali bertemu dengan Bang Junho, seorang penulis novel populer yang sangat ingin dia hindari. Tapi dia terpaksa menemuinya karena Pak Kim terus memaksanya. Sementara di restoran milik Sang-pil, Haiji yang terlalu lama menunggu kedatangan Hongju akhirnya mabuk dan tertidur. Dan begitu sampai di restoran itu, Hongju juga sudah mabuk berat dari pesta yang dia datangi tadi. Hongju mulai bertingkah dan bilang kalau dia baru saja bertemu dengan cinta pertamanya. Karena tempat tinggal mereka yang searah, Sang-pil menyuruh Hoyong mengantarkan Hongju pulang. Begitu melewati SMA mereka, Hongju yang melihat gerbang sekolah sudah tertutup, menuduh kalau mereka kembali terlambat karena Hoyong, membuat Hoyong tertawa karena di masa lalu, Hongju sendiri yang terlambat dan memanfaatkannya untuk menghindari hukuman dari guru. Hoyong bertambah senang ketika tahu kalau rumah yang ditempati oleh Hongju adalah gedung milik pamannya yang dia tempati sekarang.